Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan untuk Muhammad Rifki. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum mulai kita baca Quran dulu ya. Sehat semuanya hari ini? Ada yang tidak sehat? Oke, kita absen dulu ya. Devina Jasmine, Dinda, Fitri, Sakir, Frisya, Indra, Laila, Hadir. Manda, Marsha. Alhamdulillah ya, ada 29 orang dari 32 yang hadir hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan dulu apakah kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Tentang apa? TIK ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang TIK atau pemanfaatan penggunaan alat. Untuk konsentrasinya kita akan lakukan ice breaking dulu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal mendengarkan instruksi dari Bapak ya. Tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Nah, gimana ini yang kurang fokus? Nyanyi. Nah. Sekali lagi biar semuanya fokus ya. Tepuk tangan. Di sini ada yang pernah melihat bentuk komputer? Cuma ada yang belum pernah? Ada yang belum pernah melihat komputer? Seperti apa sih bentuk komputer itu? Kotak. Ada nggak yang bulat? Oh, masa? Kalian pernah mencermati tidak? Kenapa si kertas itu tiba-tiba turun keluar? Kenapa? Nggak tahu ya? Sistem komputer ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ini materi bab ketiga dari mata pelajaran informatika. Ya, kemarin kita sudah belajar TIK, sekarang kita belajar sistem komputernya. Nah, di sini ya, ini capaian pembelajarannya untuk bab ini, yaitu kalian mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan juga penggunanya. Ya. Nah, tujuannya untuk apa kita mempelajari sistem komputer ini? Tujuannya yang pertama untuk memahami komponen perangkat pada sistem komputer dengan baik. Yang selanjutnya menganalisis peran masing-masing komputer perangkat keras dalam sistem komputer dengan baik dan benar. Dan yang terakhir memahami interaksi antara komputer dan pengguna dengan baik. Ya, bahasa Inggrisnya hardware. Ya, perangkat keras itu adalah bentuk fisik. Ya, bentuk fisik dari si komputer tadi. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, ya. Ada yang bentuknya panjang gitu kan. Warnanya hitam, ada yang warnanya putih dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam perangkat keras ya. Perangkat keras itu adalah bentuk fisik ya atau wujud fisik dari si komputer tadi. Di mana perangkat tersebut bisa kita pegang ya. Bisa kita sentuh, itu adalah perangkat keras. Di perangkat keras ini ada 3 komponen yang paling penting ya. Yang pertama ada komponen perangkat input, terus ada komponen perangkat output, dan ada komponen perangkat proses. Oh maaf, satu lagi ada komponen perangkat storage ya.
Nah, komponen perangkat input ya, yaitu alat masukan. Di perangkat keras ini ada komponen untuk memasukkan atau menginput. Contohnya keyboard ya. Ketika kita gunakan keyboard ya, di keyboard itu ada papan hurufnya ya kan? Nah, ketika kita pengen tekan huruf A, nah otomatis di komputer akan muncul huruf A. Nah, itu adalah input. Atau mouse ya. Ketika kita menggunakan mouse, kita mengarahkan anak panah atau kursor. Nah, dia akan berjalan sesuai dengan perintah kita. Itu termasuk ke dalam input ya. Jadi masukkan instruksi dari pengguna kepada perangkat tersebut itu adalah komponen input. Di sini dijelaskan perangkat input komputer. Nah, adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Selain itu apalagi ada yang kalian tahu? Contoh mikrofon ya. Ketika kita memberikan suara, nah suara itu akan masuk atau tersimpan di perangkat komputer kita ya. Itu namanya perangkat input. Atau ketika Bapak sekarang sedang ingin menampilkan data ya atau modul, nah itu ada di perangkat input. Selanjutnya ada perangkat output ya. Di perangkat output ini yaitu perangkat keluaran ya. Di sini dijelaskan bahwa perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan di perangkat output ya, untuk keluaran beberapa data dan perintah dari komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, alat keluaran ya. Contoh, tadi di mikrofon kita memasukkan suara. Nah, outputnya apa? Outputnya itu muncul di speaker misalkan. Di speakernya dia akan mengeluarkan suara yang tadi kita berikan. Atau tadi huruf di keyboard kita ingin huruf A. Nah, outputnya di layar monitor komputer dia akan menampilkan huruf A ya. Atau sekarang Bapak ingin menampilkan modul, itu di perangkat keras proyektornya dia menampilkan modulnya juga ya, sesuai dengan instruksi ya. Biasanya monitor, speaker, atau infocus gitu ya. Nah, itu termasuk ke dalam perangkat output ya, perangkat keluar. Selanjutnya ada perangkat proses ya, di mana perangkat proses ini untuk memproses data atau memproses instruksi yang pengguna berikan supaya bisa diproses oleh si komputer. Contohnya ada RAM ya, tahu RAM? Nah, RAM itu atau memori ya. Memori itu untuk menyimpan data ya. Menyimpan data ketika misalkan kita ingin memasukkan huruf A, nah dia akan memproses, dia simpan data huruf A, lalu dia berikan lagi ke output ya. Jadi nanti di output akan ditampilkan huruf A gitu ya. Atau ada hard disk dia untuk menyimpan data secara permanen, seperti sekarang Bapak menyimpan modul ini ya. Modul ini tidak akan hilang. Misalkan besok Bapak di kelas yang lain, nah pasti pakai modul yang ini. Nah, itu tersimpan di penyimpanan proses yang tadi. Ada tadi penyimpanan storage ya. Storage itu hampir sama dengan penyimpanan proses. Nah, biasanya tadi ada hard disk, terus ada flash disk ya. Kalau sekarang mah sudah canggih ya. Sekarang itu data bisa disimpan di internet atau istilahnya cloud ya, yang berbentuk awan. Nah, di handphone kalian ada Google Drive. Nah, itu termasuk ke dalam penyimpanan data. Kalau zaman dulu penyimpanan data itu harus menggunakan disk ya, atau perangkatnya, atau misalkan menggunakan CD ya. Nah, misalkan kalian ada dokumentasi apa, misalkan ya, kalau dulu orang tua kalian mungkin ya menikah, itu dokumentasinya ada di dalam CD. Nah, kalau sekarang lebih digital lagi ya, sekarang sudah disimpan di sistem yang namanya cloud ya, atau di internet. Nah, itu termasuk ke dalam perangkat keras. Ada komponen input, komponen output,
dan komponen proses ya. Satu lagi komponen storage ya. Nah, ini termasuk ke dalam hardware tadi ya, atau beberapa perangkat keras. Di sini ada apa ini namanya? Keyboard. Ada? Ini apa? Scanner. Ini? Barcode ya. Kalau kalian pernah belanja ke supermarket, misalkan atau di minimarket, itu biasanya kan produk atau belanjaan kita suka di scan ya, suka dipindai. Nah, dilihat barcode-nya sesuai tidak barang yang dibeli itu. Nah, itu namanya barcode reader ya. Ini termasuk ke dalam input atau output? Input ya, karena mengambil data. Dia mengambil data dari produk tadi. Ada tidak barang tersebut ya. Terus ada ini apa? Proyektor ya. Nah, itu ada di depan ya. Dia sama, dia input atau output? Output ya. Dia untuk menampilkan yang ingin kita perintahkan, misalkan di sini di komputer. Misalkan kita ingin menampilkan film, dia akan menampilkan film. Kita ingin menampilkan dokumen, dia menampilkan dokumen ya. Ada apa lagi nih? Boleh. Bapak, bagaimana software bisa mengendalikan hardware? Software, oke. Kita bagus pertanyaan ya, bagaimana software bisa menjalankan hardware. Nah, di software ini ada dua perangkat, ada dua jenis ya. Ada yang namanya sistem operasi, ada yang namanya sistem aplikasi ya. Nah, tahu sistem operasi? Tidak. Nah, sistem operasi betul seperti Windows. Nah, sistem operasi itu ya perangkat lunak, atau tadi kata Rina itu adalah software. Bagus ya. Software ini ya, atau perangkat lunak ini adalah, kalau tadi perangkat keras bentuk fisiknya, wujud aslinya yang bisa kita pegang, bisa kita sentuh. Kalau perangkat lunak itu bisa kita lihat, tapi tidak bisa kita pegang. Contoh, tulisan ini apakah bisa sama Bapak dipindahkan ke sini? Tidak ya. Tidak bisa kita pegang ya, atau kita pindahkan. Nah, ini termasuk ke dalam perangkat lunak atau software ya. Nah, di software itu ada dua jenis. Ada sistem operasi, ada sistem aplikasi. Kalau sistem operasi sebetulnya kalian juga pasti tahu, karena di handphone kalian juga ada ya. Handphone kalian sistem operasinya apa? Nah, itu ya. Ada sistem operasi Android umumnya ya. Ada juga yang bukan Android di sini. Ada apa sistem operasinya? iOS ya. Nah, itu umumnya di handphone sekarang itu. Kalau zaman dulu itu sama, lebih banyak lagi. Kalau Nokia itu ada Symbian ya. Nah, banyak. Nah, kalau sekarang yang umumnya itu ada Android dan iOS. Nah, di komputer ada apa aja sistem operasinya? Nah, ada Windows, ada Linux ya. Nah, itu termasuk ke dalam sistem operasi. Sistem operasi ini yaitu yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan untuk program komputer. Jadi sistem operasi ini yang mengelola jenis perangkat lunak. Tadi ada apa saja? Oke, ada sistem operasi dan sistem bagus ya. Bapak akan kasih tugas ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Silakan nanti kalian diskusi dengan kelompoknya ya. Nanti diisi lembar kerjanya. Diskusi dengan teman kelompoknya. Perkembangan teknologi apa saja yang terjadi sekarang, termasuk pekerjaan apa saja yang ada sekarang ini yang menggunakan sistem komputer. Sekarang silakan duduknya boleh dengan kelompoknya ya. Silakan mejanya boleh disatukan aja biar lebih mudah. Kelompoknya. Nah, tadi Bapak kasih contoh kasir, misalkan silakan nanti kalian boleh mengeksplor lagi. Atau yang lain silakan ya. Diusahakan untuk masing-masing kelompok pekerjaannya tidak boleh sama. Ya. Silakan kalian boleh diskusi
waktunya 20 menit cukup? Kurang? Ya, silakan nanti kalau sudah boleh presentasi ke depan ya. Ya. Kalau kamera termasuk apa? Kamera termasuk input atau output menurut kamu? Output. Output atau input? Output. Kamera itu termasuk input, ya. Karena mengambil gambar wajah kita, ya. Yang input, yang outputnya itu adalah biar adil, kita kocok ya. Siapa yang akan tampil pertama? Siap? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ada? Sudah siap? Oke, silakan untuk kelompok 1 ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang menganalisis pekerjaan kasir. Kerjaan apa? Kasir. Kasir, oke. Di sini terdiri dari hardware. Satu ada monitor, terus mini printer, barcode scanner, full display, UPS, keyboard, mouse, dan PC. Terdiri juga dari softwarenya, ada point of sale system, investor management, dan customer relation manager. Di sini juga terdiri dari input, output, dan storage dan proses. Inputnya ada barcode scanner, keyboard, dan mouse. Outputnya ada monitor, mini printer, dan full display. Storage-nya ada UPS, RAM, dan ROM. Prosesnya ada CPU dan PGA. Nah, untuk kasir juga kita memerlukan perangkat komputer yang diperlukan untuk penggunaan software. Lalu menggunakan printer kasir untuk mencetak sebuah struk dari hasil pembelanjaan. Lalu barcode scanner untuk membaca kode angka atau huruf yang terdiri dari kombinasi bar. Lalu ada full display. Full display itu untuk menampilkan suatu transaksi selama pelanggan berada di kasir. Lalu ada UPS. UPS itu adalah untuk menyimpan daya sehingga listrik, apabila listrik mati itu masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Untuk software, akan mempresentasikan contoh kerja dari kelompok kami, yaitu menjadi konten kreator. Kalau kurang masih ada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pekerjaan fotokopi. Kami telah menganalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengambil pekerjaan admin gudang. Hardware-nya ada monitor, mouse, keyboard, CPU, RAM, memori, dan hard disk. Softwarenya ada Microsoft Office, Google Docs,
Dropbox, Microsoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pekerjaan desain grafis. Di dalam pekerjaan desain grafis kita menggunakan beberapa hardware yaitu terdiri dari stylus, touchpad, keyboard, mouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pekerjaan bidang di warnet. Yang pertama ada di hardware, ada monitor, keyboard, sama mouse dan speaker. Selanjutnya ada headset, motherboard, CPU, RAM, dan hard disk. Terus di softwarenya ada game, PC browser, Google Chrome, dan Microsoft Office. Bagus, semuanya sudah mengerjakan LKPD dengan baik ya. Sudah diskusi dengan kelompoknya masing-masing, sudah tepat ya. Tadi ada pekerjaan kasir, ada pekerjaan desain grafis, ada bahkan tadi ada yang di warnet di tempat fotokopi ya. Ada yang jadi konten kreator ya. Nah, semuanya itu hasil diskusi kalian bagus ya, karena sudah sesuai dengan yang kita lihat sekarang ya. Pekerjaan-pekerjaan sekarang itu bahkan semuanya lebih dari yang tadi kalian sampaikan, itu semuanya sudah menggunakan sistem komputer ya. Jadi sudah jarang sekali sekarang pekerjaan yang masih manual ya. Kalau kebayang kalau di kasir tidak ada aplikasi komputer misalkan ya, kalian kalau ada yang beli ditulis nanti barang yang kejualnya berapa, barang yang sudah dibelinya berapa. Nah itu kan akan repot lagi. Atau misalkan admin di gudang gitu ya, ketika barang yang masuknya berapa, barang yang keluarnya berapa, kalau ditulis dicari barangnya, kodenya, itu akan repot. Karena menggunakan sistem komputer itu menjadi lebih mudah ya. Seperti pelajaran kita yang kemarin TIK gitu kan, mempermudah alat kerja ketika kantor. Nah terus sekarang sama ya, di sistem komputer ini semua ya, semua teknologi kita itu sudah menggunakan sistem komputer ya, dengan 3 komponen yang tadi. Apa saja? Software, nah, ya, 3 komponen tadi itu sangat penting dalam menunjang sistem komputer ya. Kalau tidak ada komponen yang tadi, pasti tidak akan berjalan baik ya, baik hardware-nya, software-nya, atau si penggunanya juga tidak akan berjalan dengan baik, atau boleh kita katakan bekerjanya akan sangat repot ya. Sampai sini paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Sebelum menutup pembelajaran ya, Bapak ingin memberikan dulu refleksi pembelajaran kepada kalian ya. Ada beberapa pertanyaan, silahkan nanti dijawab oleh kalian sejujur-jujurnya ya. Ke sana di estafet. Nah ini satu lagi. Oke, pertanyaannya nanti silakan kalian jawab sejujur-jujurnya, nanti terakhir boleh dikumpulkan ya. Oke, perhatikan dulu sambil perhatikan ke depan. Nah, itu mungkin yang Bapak sampaikan mengenai aplikasi. Nah, karena bel sudah berbunyi ya, kita tutup. Oke. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan terkait materi pembelajaran sistem komputer ya. Silakan kalian literasi ulang. Nah, atau Bapak sudah kirim di grup WA. Nah, untuk modulnya ya, kalau kalian masih nyimpen modulnya silakan dibuka. Kalau yang belum, Bapak sudah share ulang. Nah, ini modul informatika untuk pelajaran
untuk bab sistem komputer ada di halaman paling bawah ya, di halaman 89 ya. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian dari Bapak ya. LKPD-nya nanti dikumpulkan terus beserta dengan lembar pertanyaan reflektifnya ya. Oke. Itu saja semuanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk minggu depan pembelajarannya apa, Pak? Nah, untuk minggu depan kita melanjutkan pembelajaran di bab yang tadi, yaitu mekanisme internal antara perangkat keras dan juga si penggunanya ya. Silakan kalian literasi ulang ya, atau dibaca tadi modul yang Bapak kirim ya, untuk persiapan di pertemuan selanjutnya. Reflektifnya sudah diisi belum? Silakan dijawab sejujur-jujurnya. Nah, pembelajaran hari ini mudah dan menyenangkan bukan? Oke ya. Silakan nanti ditulis di sana ya, bagaimana pembelajaran hari ini. Kalau sudah, silakan boleh dikumpulkan ke depan. Stop, boleh dikumpulkan. Kumpulin aja kalau sudah ya. Gak boleh nyontek ya, ini jawaban dari hati nurani kalian. Oke, terima kasih. Sudah semua? Butuh perpanjangan waktu? Udah ya? Itu udah? Ah, udah belum? Silakan kalau sudah dikumpulkan LKPD dan lembar reflektifnya, silakan duduknya boleh kembali lagi ke semula. Ya. Oke. Silakan boleh kembali lagi ke semula ya. Itu ya. Sudah kembali ke semula. Jadi tadi ya, sistem komputer sudah Bapak sampaikan, silakan boleh kalian kaji ulang di rumah ya. Kalian boleh eksplor lagi materinya. Terus untuk minggu depan tadi bagus ya pertanyaannya, kita akan melanjutkan masih di bab sistem komputer ini, cuman di bagian mekanisme internal antara perangkat keras dan juga perangkat lunaknya ya. Jadi untuk teman-teman terima kasih hari ini sudah memahami ya, sudah semangat dalam belajar informatika ya. Nanti reflektifnya akan Bapak baca ya. Sebelum menutup pembelajaran ini, kita alangkah baiknya berdoa lagi ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh Kang ya.